Aduh. Inilah aku. Udah tak bilang tadi. Datang itu tepat waktu. Tapi gak ada yang ngontem. Oh alah. Bolak-balik aku capek kamar mandi tadi. Asal ada pelayannya, paksa aku kamar mandi. Malu aku nanti ditanyain sama dia. Kok lama kali ya? Waduh. Apa sih, Mat? Lagi asik tadi apa? Santi-santi dulu. Waduh, baik rapat kita genting ini. Cuma apa-apa aja masih tempat-tempat yang keren-keren kayak gini. Kusi-kusi kenapa ini? Aku udah ganteng-ganteng, jadi kusut lagi kayak gini. Lama kali dari tadi kok. Ini ada hal yang penting bagi masa depan kita bersama. Oma, kayaknya sangat krusial dan urgen gitu ku tengok ini. Bukan krusial lagi, udah meja sial sekarang ini. Meja sial. Apa masalahnya? Hah? Kok sampai menyangkut masa depan? Iya, ini penting lah. Aku nggak bisa nyampaikan sekarang ini. Loh, kita harus nunggu semua. Mau nikah? Enggak. Sama Sutiem? Sutiem, wah, nggak level. Loh. Jadi apa? Ini mengenai yang sebentar lagi ini kita kan akan, kan? Siapa lagi itu? Alah, pelayannya mau datang kayaknya tuh piring. Loh. Aduh, tadi aku kamar mandi dulu tuh gimana ya? Loh, gimana sih? Kok ngajak kemari pelayan datang kok mau pergi? Datang piye gila lah. Ini bukan pelayan namanya. Aduh. Gimana? Mas nanti aja Mas ya. Mas nih masuk nyelonong-nyelonong saja sih nanti lu. Ya, kami lagi rapat penting. Nanti kami calling ya. Oke. Ya, Pak. Oke, mana ya? Udah datang ke sini nggak mesen. Nunggu Pak Salman. Oh, jadi Pak Salman kau undang? Iyalah. Penting kali, masalah apa ini? Kalau dia nggak datang, siapa nanti yang bayar ini? Gua tadi itu pentingnya. Enggak juga. Iya, jadi aku ini kan sampean tahu. Bentar lagi pemilihan kepala desa. Lah kelapa pula kepala desa. Oh iya, bentar lagi tuh. Udah dengar banyak calon sih yang lagi mencalonkan diri sebagai bakal calon. Banyak kali. Ada Pak Haji. Ada Pak Mahmud. Ada ini. Aku fans sekali sama dia. Apa? Bang Iwan Kucir. Hancur banget loh kok itu pula dipilih. Banyak lagi ada Pak Darus. Pak Darus? Iya, mau nyalon lagi dia. Pak Darus itu nggak layak. Dia itu orangnya gimana? Pelintan. Iya, aku pun nggak cocok sih. Kemana angin berhembus ke situlah dia berpihak. Udah kayak kapuk gitu ya. Kayak kapuk, kayak apa? Sangkar niuruk-uruk gitu kan. Kayak ilalang diuruk-uruk itu. Kau tahu pernah kau ke Holbung? Kan ada itu ilalangnya. Kalau kena apa gitu, kena angin ke utara dia. Angin ke selatan dia. Kayak gitu. Aku pun nggak setuju juga. Makanya itu. Kita itu harus cari pemimpin itu yang butuh pengalaman banyak. Oh jelas. Kemudian orangnya lembut. Lembut pula. Kemudian dia juga orangnya alim, rajin ke masjid, anaknya cantik, seperti bidadari yang turun dari langit. Ini aroma-aromanya udah tahu aku kok berpihak ke siapa. Makanya ini. Itu aku ngajak sampean, yuk kita bareng mensukseskan Pak Haji.
untuk jadi kepala desa. Gak apa-apa, nanti biar aku ketua orasinya, sampean ini biar jadi anggota-anggota. Aku gini, bukan aku apa ya? Ini udah cakap kedai kopi kita ini kan. Aku bukan merendahkan Pak Haji atau meragukan dia. Tapi secara kasat mata kita lihat, Pak Haji itu udah tua kali. Apa yang bisa kita harapkan dari orang tua? Sikit-sikit batuk dia nanti kayak mana coba? Kita itu harus cari itu pemimpin yang muda, energik, yang lantang, yang berani. Kan udah mulai ngamuk aku nih. Gak cocok. Kita tuh harus yang tua, yang butuh pengalaman banyak. Dan itu semua ada di sosok Pak Haji. Yang tua pengalaman banyak kau bilang itu kayak Pak Haji itu. Banyak kali pertimbangannya. Kayak kemarin aja masalah maling itu. Karena nanti kan gara-gara dia makanya nggak kita kasih sepukul dua pukul maling itu. Udahlah, wahai saudara-saudara. Ya gitulah. Ini bukan ranah kita untuk menghakimi dia. Padahal udah gatel kali kan. Daripada yang muda-muda kayak Mas Wan Kucir itu. Itu lagi keras sekali orangnya. Waduh. Banyak keputusannya itu langsung aja. Nggak mikir ke depannya. Bukan nggak mikir, itu namanya fast respon. Ketika ada masalah dia langsung cepat merespon. Langsung berikan tindakan sehingga masalah itu tidak berlarut-larut dan tidak bertumpuk-tumpuk. Langsung kasihnya solusi. Kayak gitu baru pemimpin. Salah ngundang orang aku ini lah. Bagus aku kayak gitu. Aku bilang sama kamu, daripada kau mihak Pak Haji, bagus Pak Bang Irwan Kucir itu. Dia itu pimpinan ormas. Bapak dia tentara. Udah tegas dari sononya. Ya, yang tentara kan bapaknya. Kalau bapaknya nyalon pun ya tetap Pak Haji ku dukung. Aduh, Pak Haji ini kok tengok lembut-lembut dia. Saudara-saudara. Saudara-saudari. Kayak gitu kapan? Ini kelamaan nanti. Mau ceramah atau mau rapat ini pikir orang? Mau ceramah atau mau menyampaikan pidato ini? Itulah pikir orang nanti. Daripada keputusannya tergesa-gesa. Kayak gitu kok tengok. Kita butuh saat ini tokoh yang memiliki semangat orasi yang tinggi sebagai orator yang memimpin masyarakat itu yang kuat dia. Jadi udah ngomong orang takut. Udah nanti dulu lah. Jadi ngomong-ngomong Pak Salman ini udah nyampe mana? Jadi datang nggak nih? Kalau dia datang, kau yang ngundang. Aku nggak punya HP. Teleponnya dulu. Kalau dia betul-betul mau datang, kita pesen minum. Kayaknya datangnya di itulah. Dia kalau udah kopan dia datang gitu. Yakin sampean? Kalau enggak sampean yang bayar nanti ya? Yakin aku. Sampean bayar nanti kalau enggak? Iya. Ya udah kita pesan aja. Mau pesan apa sampean? Mana kini apa daftar menunya? Ya panggil tadi. Mana tadi yang tukang ngamunya? Abangku. Sinilah abangku. Nah, ini kita mau pesan menu yang enak. Ayo pesan aja. Mas, maaf ya Mas ya. Mas. Aduh. Aku mau. Kau mau apa? Mau kau teh hijau? Kau itu aja. Teh hijau rasanya enak kali. Udahlah, mau jadi itu langsung ya. Dari Fujiyama. Ya udah nggak apa. Pakai nasi ya, jangan pedas-pedas. Udah jangan pula ini tehnya aja teh. Bukan di sayur. Ya nanti kalau makanan mana duitku nanti bayar kalau misalnya Pak Salman nggak datang. Terus aku mau ini. Mau ini apa namanya ini? Red velvet. Kepepet. Red velvet itu mie apa? Bar sedikit kenapa? Itulah karena terlalu konservatif pemikiran, terlalu kuno. Terus aku mau ini. Udah, jangan banyak. Itu aja dulu. Iya Bang. Jangan lama-lama Mas ya. Harus kasih tahu orang gimana. Harus meyakinkan wajah kita, jangan kiranya nggak bayar nanti kita. Kan gitu, itu namanya sopan santun. Attitude kata orang sekarang. Walah. Iya, you have attitude, you have friend. Maupun nih kebanyakan bahasa Inggris. Itulah. Aku kan belajar juga baca-baca di belakang gerobak-gerobak truk itu. Tukang gerobak bisa tahu gituan. Ngomong-ngomong. Kalaulah misalnya nanti kita memilih pemimpin yang tua. Dia itu terlalu lama dalam bertindak, dalam menangani masalah-masalah dan problem masyarakat. Dari mana sampean tahu? Dan dia nggak energi, sikit masuk angin. Manfaat pemimpin yang kayak gitu. Ya jangan nyari masuk angin, aku tahu Pak Haji itu insya Allah masih sehat. Iya. Makanya nanti pun kalau apa-apa bisa aja nanti
menantunya juga yang turun tangan. Udah tahu aku misi dan misimu itu supaya nanti ada PLT pikirmu. Enggak. Nah itu memang udah biasa. Oh, Pak Salman. Di mana? Pak. Oh, Oke bang. oh, monggo Pak, duduk aku. Aku kok jadi merasa pembantu sini ya? Lupa aku di rumah tadi. Aduh. Tak kira aku mesti jadi pembantu di rumah. Apa nih Mat cerita kok ngajak rapat ke sini? Tak jelasin lagi, sekali lagi. Bapak siapa ya? Ini temanku. Oh, saya Selamat, Bapak. Oh. Nah, Selamat nama panjang saya Selamat Wijoyo Jaya Diningrat. Jadi ningrat tetapi hidup melarat. Ini kayak mana teman? Gua nggak pernah kenalin. Padahal kita udah kesana kemari. Oh iyalah, kan enggak kan kadang-kadang kan aku pergi sendiri. Oh kan. gitu. Jadi bapak ini kayak mana kenalan Pak? Oh, ini Pak Sam? namanya Pak Budi ya. Iya. Jadi dia punya yayasan lah. Oh Sekolah gitu. juga. Oh dulu kawan. Oh gitu. Kawan satu apalah organisasi dulu. Oh. Gitu. Pernah di Kopassus, Pak? Enggak. Oh, Pernah saya. Kok saya kira Menteri Keamanan apa? Bukan ya. Oh, Jadi untuk apa? Kau jelaskan dulu kenapa kita? Kenapa tadi? mumpung lah ada Pak Budi ya sekalian ya kan. Jadi aku ngajak ke sini Pak Salman. Serius sekali ya. Oh, bener nih, ini soalnya masa depan kita semua, terutama saya. Oh, ini kan ini nyalon kepala desa nih. Sebentar Ya, lagi betul. desa kita. Jadi ada banyak calonnya. Pak Darus nyalon lagi. Ya, betul. Kemudian Walaupun gagal terus dia. Pantang menyerah dia. Pak Irwan Kucir. Wah, Oh, ini. iya, tahu. Kita tahu kan Ron Kujer kan? Ini yang paling the best ini. Pak Haji. Ah. Bapaknya Markona. Jadi, tak pikir-pikir, kalau desa kita itu dipimpin sama sosok seperti Pak Haji ini, akan semakin maju. Aku di sini nggak setuju. Aku ngajak Pak Salman. Kalau sampai nggak mau pulang aja. Gini, aku kasih gambaran dulu bapak-bapak ya. Mungkin nanti Pak Budi bisa setuju sama aku. Gini dia. Bayangkan coba orang yang sudah tua, itu tenaganya tidak akan seenergi orang yang muda, betul kan? Sampean ini Betul. nyuruh Pak Haji jadi pemimpin apa jadi kuli? Pemimpin itu kan kuli rakyat, gimana? Jadi kalau apa manggul-manggul gitu? Bukan gitu. Beban yang diamanahkan di dalam pundaknya itu dan otaknya untuk berpikir itu berat. Bayangkan seekor kambing yang hilang itu aja ditanggung jawabnya, betul kan? Betul kan? Itu kalau misalnya Tuan Kucir, dia langsung cepat gerakan yang anggotanya. Kau cari dulu ini mana kambingnya yang hilang tadi ini, loh. Langsung anggotanya bergerak. Kalau Pak Jadi memang kalau dari pemimpin itu nggak mesti tua, yang muda pun bisa. Oh. Contoh nih, Pak Budi. Pak Budi nih. Punya yayasan, punya sekolah. Oh. Kalang undang sogok dulu. Pesan minum dulu lah. Pesan minum dulu. Iya, Bu. Mas. Sweet. Nah, ya, pesan Oh, tunjuk aja lah kalau nggak tahu bahasa Inggris. Saya belum sugar aja bang ya. beruntung good. Aku pilihkan tadi. Pilihkan aja lah, yang mana ya tadi? Ini Bawang piring kan biasa kan, udah pilih-pilih. ini squash ini. Itu aja. Lemon squash. Udah paten. Oh, udah mantap nih ini. Ini bang ya. Ada satu lime squash, satu brown sugar. Buat ya, kayak yang dibilang dia tadi. Ya. Mana nyebut? Punyaku, cepat. Keren ini. Balik lagi kita. Tadi mana Pak Salman tadi? Udah tak pesanin minum lu tadi? Bela Pak Haji kan? Wah, nah, Anda jelaskan dulu. Nggak mesti muda. Nggak mesti muda. Nggak mesti tua. Ya, nggak mesti tua. Yang muda pun juga bisa. Gimana, Bang Budi? Setuju Kalau kan? menurut saya, memang kaum muda punya pengaruh yang fresh untuk masyarakat. Itu. Track recordnya belum banyak, dipercaya oleh rakyat. Oh, Kalau yang muda, iya. akan tetapi menurut saya cara memilih pemimpin yang benar itu melalui gayanya, caranya, serta kendaraan politiknya. Menurut saya. Oh. Nah, namun menurut saya tidak relevan kalau kita mengkaitkan kaum muda dan kaum tua, itu tidak relevan menurut saya.
Jadi tergantung cara, gaya, dan kendaraannya. Tahu kan? Wah, kendaraannya Pak Haji, Mobil. motornya bagus. Itu dia kan. Tapi kalau dia jadi pemimpin itu harus jelas visi misinya. Loh Pak Haji jelas misi-misinya. Contoh. Ya kan ngajak orang untuk ke masjid. Oh, bagus itu. Itu aku terlalu memandang gini. Pak Haji itu terlalu agamis sebagai pemimpin. Ya harus loh. Loh, sikit-sikit dia bawa ke agama. Ya ya daripada asing lab. Hah, bagus yang gamis. Oh, itu bawa agama dia. Salah, mungkin nggak ada kawan di sini salah kudang orang ini. Aduh, itu dia. Bukan kayak gitu deh. Kita bicara yang fakta sekarang ini. Fakta. Faktanya itu yang tua itu ya lebih energik Dari apa? Kau bilang tadi lembut, dia lemah lembut. Apa pemimpin lemah lembut coba? daripada kayak Ya, Pak. wan kucir. Wan Kucir itu Ngomong ceplos, Iya, nggak wah. mikirin perasaan orang. tapi benar kan yang diomongkan. Ya tapi kan harus Kalau menjaga dia perasaan. nampak maling-maling, udah nampak ini. Oh, Oh, makasih, Mas Yo. ini yang ditunggu akhirnya tiba juga. Aduh. aku teh hijau pasti warnanya hijau ini ya. Masya Allah. Ini- Oh ini ini sumpitnya kuplikan. Mas Yo. Oh, Oh, ini mantap kali. ini. Ini memang good pilih ini menunya mantap nampak. Memang Iya. Selamat nggak Iya, salah terus pilih memang tempat. gitu. Oh Wah, iya. ini lo tempat kawannya Pak Pak Salman. Iya. Pak Salman juga rupanya. Iya betul. Oh, Coba langsung Pak Salman. Iya, boleh. mana ini ya? Oh ini. Oh, ini. Oh, ini. Saya yuk. Kok ngapain kok, Bet? Oh, pakai tutup ya. Iya. GF. Goot pela. Good pen. Itu maksud saya. Itu. Ini kopinya nih, Pak Salman. Walaupun ini punya teman Pak Salman, Iya, iya. bagus nih. Nggak hanya kopi aja menunya, banyak. Banyak. Ada juga makanannya itu apa namanya itu? Resbol gitu. Oh, jadi nasi itu Ya, ada sini makanan. Res itu nasi, bol Nasi. itu nyetrum. Nasi kestrum. Bukan. Nah, itu nasi dalam tempat di wadah. Mantap. Enak. Coba lah nanti. Oh, ada saus telur asinnya. Wah, ada gitu-gitu. Yang pernah makan dulu. Oh, kalau gitu, bagus aku pesen itu tadi. Oh, nanti aja. Kok ngomong-ngomong Kita kan belum selesai rapat. Udah minum nggak Pak Salman? Belum. sekali red velvet. Enak kan, Pak? Enak. Oh, Memang gini, enak. alhamdulillah ini mantap nih yang di sini. Ih, belum masak teh ya, warung kuning juga. Iya. Ya. Nah, Udah minum kan Pak Salman ya? Mantap kali. Enak, kan? Ah. Alah, dompetnya ketinggalan loh ini. Biasa deh. Oh, Bapak masuk dibilang ATM berjalan, Bapak. Oh, enggak apa-apa kan, Pak ya? Oh, enggak amal sedekah sama orang kecil. Oh iya. Eh. Ya Pak Salman ya, tolong ya. Seharusnya yang ngajak rapat itu kan. Aduh, nah, ada Pak Salman namanya ketinggalan. Ini tim sukses yang nggak betul ini. Ah, Belum bertanggung jawab ya. belum bertanggung jawab. Enggak ada tanggung jawabnya nih, Pak. Itu namanya ketinggalan mau bilang apa? Oh. loh? Gini aku tanya Pak Budi. Satu sisi Pak Haji, ya kan? Dia itu memang agamis. Dia ngomong memang lemah lembut. Tetapi itu kurang tegas bagi kita selaku rakyat kan, selaku masyarakat. Terlalu pelin-pelan, terlalu lama. Bagus kurasa Pak Wan Kucir itu. Dia mau ngomongnya itu kasar dia memang, tapi betul apa yang omongan itu. Gimana lu, Bapak? Kan betul kan, Pak? Ya, memang ada benarnya. Pada dasarnya, dalam etika memimpin itu, kita kan seharusnya memang harus lemah lembut. Akan tetapi, kita tetap harus tegas menindak sesuatu yang tidak adil. Karena kita memimpin itu kan bukan satu orang yang kita pimpin, pasti banyak. Satu kampung ya, satu iya. desa. Makanya Bukan tegas. perasaan sendiri kita aja harus kita pikirkan. Oh iya, makanya tegas itu harus ngomongnya kayak gitu kan. Kau salah ini, kau memang ini kau gitu.
Kalau cakap kotor sesekali nggak apa-apa. Oh, jangan dong. Nggak bisa kalau begitu caranya. Jadi kalau memang betul-betul kotor, misalnya dia bilang, ini kotor, harus dibersihkan. Kenapa kan? Enggak gitu maksud. Misalnya dia menyebutkan nama-nama kebun binatang gitu ke orang gitu. Oh, tak kira bilang kotor. Itu dari karakter dia kayak mana pula buat Pak? Seharusnya jadi pemimpin itu kan harus menjadi contoh. Kalau pemimpinnya seperti itu cakap-cakap kasar, kita rakyat bagaimana? Harus cakap kasar juga kepada pemimpin. Nanti gimana dong ke depannya? Berarti emang harus agamis juga kan? Iya. Ya, ada dasarnya. Menjadi seorang pemimpin itu kaitannya dengan agama itu kan juga sangat erat sih. Oh, itu sila pertama itu. Sila pertama. Boleh ini, boleh ini. Kalau pemimpin tak bertuhan, lalu dia mau dipimpin oleh siapa? Itu Pak Haji. Tapi Wan Kuciri itu juga kan taunya dia sedikit agama, Rusia sholat. Iya, tapi pengetahuannya itu kok dibanding sama Pak Haji kan sih alah loh. Memang aku akui Pak Haji nih, Pak Budi, dia memang pengalaman dia banyak. Masyarakat salut sama dia. Tetapi saat ini kan kita butuh yang muda, yang dia itu cepat gerak. Betul kan? Benar. Ya walaupun sana sedikit kan nggak apa-apa. Daripada lama kali. Ingat tadi, Orang nggak sabar. apa kata Pak Budi? Milih pemimpin tuh yang cakep-cakep bagus. Hah? Tapi yang banyak duitnya pun perlu, nak. Punya anggota di mana-mana. Itu perlu. Pak Haji juga punya duit. Tapi nggak ada anggotanya. Tapi calon menantunya aja. Kan gitu loh. Yang ada anggotanya itu penting kan? Menurut Bapak gimana coba? Kalau prinsip saya lebih takut pada pasukan domba yang dipimpin oleh singa daripada pasukan singa yang dipimpin oleh seekor domba. Tuh, dengar kan? Mentang-mentang ada kucirnya dong, nggak mau bilang. Oh. Nah, jadi seperti itu. Bahwasannya dalam kepemimpinan kita punya tim juga harus yang kuat. Oh betul kan? Benar, itu wajib. Nah, jadi kalaupun pemimpinnya mengambil keputusan, timnya juga harus bergerak. Tuh. Itu. Ada timnya bro. Ya, Tim yang pastilah. kuat. Kita juga punya tim nanti. Ada yang dukung. Pak Haji aku yang dukung. Kau cuma yang dukung kayak mana coba? Makanya aku ngajak sampean-sampean sini untuk berkoalisi. Kita naikkan Pak Haji. Dalam kepemimpinan, setahu aku dulu, Ustadz Muslim bilang kan, dia harus punya leadership. Jiwa kepemimpinan. Iya betul. Pak Haji juga Iya, sip. Pak Salman ini punya leadership dia. Pak Haji juga punya hansip. Oh, Udah berapa sip itu? itu Hansip itu. Pak Indra yang Hansip itu ini punya Pak Salman. Dia ikut RT-nya, kan punya leadership dia, gue bilang. Punya Pak Salman punya kan bisa kongsi ya Pak Salman ya. Kongsi. Dan juga setelah memiliki leadership, dia punya modal pengetahuan juga. Wah. Yang dia Ya, itu wawasan. terbaru, yang fresh dia wawasannya. Pak Haji udah sampai Mekah. Wawasannya otomatis udah nyebrang laut. Gelar, tanya ya. Walaupun Pak Bang Wan Kucir itu dia nggak punya gelar, Ya. dia bisa. Apakah selamanya gelar yang panjang itu SP apalah gitu sampai MA itu bisa menjamin dia itu pemimpin yang hebat? Gimana mau Bang? Ya, balik lagi ke cara, gaya, dan kendaraannya. Cara gaya dan kendaraannya. Memang ilmu itu penting. Oh iya. Saya nggak bilang ilmu itu tidak penting, tapi ilmu itu penting. Tapi saya berpatok kepada gaya berpolitiknya, cara memimpinnya, dan kendaraan untuk memenangkannya. Wah, Itu. gayanya. Gaya pemimpin. Tengok dia preman dia kan. Oh, siapa coba nggak takut sama dia? Oh, di sisi bilang bapakku tentara yang udah segan orang. Kok Pak Haji gayanya apa coba? Saudara-saudara. Ya kayak gitu. Ya tau presiden kita pun model gitu. Oh, dia lembut. Apa kasar-kasar ini? Wah. Mana gitu. Terus ambil Kendaraan politik. Oh, kendaraan politiknya kayak kau nggak bagus lah. Loh aku kan gak dinaiki sama Pak Haji. Enggak, maksudnya kau lah alat politiknya. Kau tengok nih, ini pun kau suruh Pak RT yang baik. Alat politiknya itu ya orang-orang yang berkualitas kayak aku, yang punya integritas apa Pak? Integritas. Oh ya gitu. Oh, udah terliakui sebagai tokoh driver yang santun. Opo pula. Kalau masalah inter-inter,
Inter Milan aja aku tahu. Apalagi nggak usah. Ini kenapa kau sudah salah? Sampai aja nggak paham. Nah, terus juga kata-kata memilih pemimpin itu yang paling utama, dia itu harus menjadi panutan. Betul kan? Jadi contoh dia. Jadi contoh. Udah sampein pikir aja kalau semua manut sama Pak Wan Kucir itu, mau lah nanti kampung kita berisik semua. Begitu kau. Dari mana pula kau tahu kampung kita berisik semua? Yuh, manuti Pak Wan Kucir itu ngomongnya asal jeplak aja. Maksudnya janganlah kita cari yang buruknya, tapi lihat yang baiknya. Ya kalau yang baik ya Pak Haji. Ini aku tengok yang dipanutkan dari Pak Haji apa coba? Apa andil dia dalam membangun ekonomi masyarakat? Kok bangun masjid sanggup dia kok. Ubah yang kemarin itu siapa yang nyumbang? Tapi dia harus punya inovasi agar ekonomi masyarakat itu kita ini berkembang, agar orang-orang kayak kau itu nggak ngutang, sikit-sikit minta ditraktir. Betul kan Pak? Harus inovatif kan begitu kan? Harus punya mental dia. Iya mental dia. Kalau apa itu parkir wajib bayar, ini untuk pembangunan masyarakat, kan bagus. Ya nanti kita buat juga parkir sendal di masjid bayar. Bisa kan? Bisa kita buat. Itu ada gitu. Segitu, Mau ibadah saja kita harus bayar. ini gimana Bapak? Apa itu? Ini kan tokoh agama. Ya. Tapi dia bermain politik. Masa pula masjid dimainkannya politik? Ya tadi katanya suruh parkir bayar. Ini Kan kan bisa nggak aja kita betul. buat. Gimana Bapak ini? Jangan lah. Oh, Masa kita jangan. beribadah harus bayar. Tadi kan misalnya Oh, loh. misalnya, Oh, oke. misalnya. Tempat ibadah jangan dibuatkan tempat politik. Ya kan kita kan nggak kampanye di masjid, makanya tak undang di Goot Pela. Good fel. Oh iya, Goot Pela. Maksudku jangan sampai nanti setelah dia memimpin itu rakyat itu dibuat kendaraan sebagai untuk memperkaya diri. Ya enggak lah, orang Pak Haji udah kaya duluan kok, ngapain pula memperkaya diri lagi. Iya kan nggak tahu kita setelah menjabat nanti. Tengok Pak Salman inilah contohnya. Pak Salman nggak mau nyalon sih. Wih dia kalau dia mau nyalon aku pilih dia nih. Dia udah jadi Pak RT pun dia nggak mau memperkaya diri dia. Kasihlah kesempatan ke yang lain. So hijau. Kalau dia Mudah-mudahan mau karena juga masih ya. menjabat RT, makanya nggak jabat kepala desa. Takut melepas jabatan. Iya. Nah, memang bagus lah. Ini ada lagi ya. Udah tak bilang juga dia Musa Muslim tadi. Nah, Aku yakin dia pasti dukung aku itu. ayo. Berarti kau undang deh kemarin. Undang juga. Oh gitu. Aku untuk backup itu, setidaknya kalau Pak Salman nggak datang, Ah. Ustaz Muslim datang, bisa bayarin minum kita. Oh, gitu. Ya, aku minta Pak Bunda. Mental bayarin semua kayaknya ya. Nah, ini bagaimana ini? Ini banyak kali yang kota-kota sekarang minta bayaran kayak kau ini. Namanya Betul. dompetnya ketinggalan. Oh, dompetnya ketinggalan. Loh. Balik lagi Bang Fir. Dompetnya ketinggalan. Oh, berarti ada mistake di sana ya. Iya, kalau nggak, Pak bayarin semuanya. Iya. Insya Allah. Nah, Aku sama aku. Kau nggak bagus itu. Kau nanti pembela Pak Haji karena ada ingin sesuatu. Ah, Ya bukan itu aja. itu juga karena kau salah dipimpin. Kalau kita ingin memimpin jangan karena ada sesuatu yang tidak diinginkan sama masyarakat. Oh nggak ada, aku lillah kok. Gila, Bener lah. kau bus pengen dapat si Markonahnya rencanamu. Ya itu kan kalau misalnya di salah satu jalan loh. Mimpin itu harus amanah. Kalau memang disuruh bekerja kan gitu, Pak. Bekerja. Jangan pun nanti kau bikin proyek pula kau sama Pak Haji itu. Preparet kau buat. Betul nggak? Itu rencanamu kemarin kan? Ya kalau memang itu nanti konsekuensinya, ya tak terima loh. Oh, aduh. Nggak betul ini, nggak betul. Ya, ada lain niat sendiri kan. Iya. Kita harus tulus. Ya tapi kalau dapat sih nggak apa-apa kan, Bang? Ya. Karena sampean sering Sesuai. nongkrong sama anu kan, Iya. Pak Wan Kucir ya. Dan Bang Bir minta proyek juga nih. Ah, sering dia di warung sama Pak Wan Kucir.
undangin pada nggak mendukung aku lah. Bukan, aku pun nggak jadi dukung kali. Tapi memang itulah faktanya. Untung aja bukan aku yang bayar ini lah. Yang bayar rugi tadi aku. Kan? Kayak inilah kendaraan politik yang kau penting itu. Kau sudah mencontohkan sesuatu yang nggak betul. Ini strategi, gimana caranya kita bisa minum tapi nggak bayar. Itu politik gitu ya kan. Ini energi kan. Assalamualaikum. Selamat. Budi. Oh, Ustaz. Pak RT. Mau minum apa, Zat? Biar tak. Bukan di rumah, yo. Udah pesan minum, Zat? Udah Pak Selamat. Oke. Udah tadi di depan. Bentar lagi datang insyaallah. Pas kali, Zat. Gimana Pak Selamat nih nelpon tadi? Iya. Nah, ada cerita apa ini? Jadi gini, Pak Zat. Nah, Ini kan desa kita sebentar lagi mau pemilihan kepala desa. oh, Kan kita tahu. pemilihan kades ya? Iya. Bukan Pak RT kan? Ini nggak maju dia. Pak RT nggak maju. Jadi ada Pak Haji. Itu Pak Haji. Nah, ada Pawan Kucir, Hidup Pak Wan Kucir. ada Pak Darus dan lain-lainnya. Nah, Jadi banyak ini pilihan sekarang. banyak. Iya. Jadi orang ini mungkin bingung memilih kan. Oh, enggak. Kita arahin supaya milih Pak Haji. Yaitu orangnya tua, banyak pengalaman, agamis, anaknya cantik. Oh ini apa? Markona? Ada niat terselubung ya. Iya. Kalau aku nggak setuju kalau Pak Wan Kucir. Dia muda, tegas, energi. Dan dia itu selalu berinovasi dengan sesuatu yang ibaratnya di luar ekspektasi kita gitu. Misalnya bikinnya di halaman, nanti kita buatkan hidroponik gitu. Kita bikin pangan sendiri, kita panen dan kita makan sendiri gitu. Kan itu inovatif iya, Bos. Ini selama ini kita mangannya minta sama orang lain, ini kan buat sendiri juga. Timbang nanti proyek-proyek yang ditandatangani sama Pak Haji itu yang nggak bermanfaat, bagus dong kau. Wih, Masya Allah. Iya, pertama gini Pak Selamat. Ya kan ini masing-masing kan ada 3 calon tadi kan. Ya. Pak RT yang sayangnya nggak ikut kan. Enggak. Nah, masalah masing-masing itu biasanya memang memunculkan satu kelebihan masing-masing dan itu kan bentuk dari kompetitor ya. Kompetitor. Pak Selamat jagokan Pak Haji karena ada Bu Markona mungkin kan. Ya kan? Nah, enggak juga. Dan Pak Biring juga menjagokan Pak Kucir ya. Iya, sohib. Sohib. Jadi kan, nah tapi memang kita mengkilas balik. Pertama, apakah Pak Haji karena usianya tua atau Pak Kucir masih setengah baya atau ada yang masih lebih muda? Pertama, yang dilihat adalah bukan karena kedekatan. Itu yang harus dilihat, ya kan, kedekatan. Kemudian juga bukan melihat kepada sosok apakah dia tua atau muda. Karena kalau kita lihat dari semenjak sejarah, contoh misalnya dikatakan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu menjadi sultan pada usia yang 12 tahun. Jadi kalau kita kan 12 tahun mungkin anak sekarang masih baru taman SD. Dia main guli, Ustaz. Masih main guli kan Pak Selamat. Masih sering buka baju, Nah, hujan. Muhammad Al-Fatih sudah menjadi sultan pada saat itu. Kemudian juga dikatakan Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di usia 23 tahun. Kalau kita di Indonesia 23 tahun itu masih kuliah pun tamat masih bingung cari kerjaan kemana kan. Nah, itu juga dikatakan Abdullah bin Abbas menjadi staf ahli kenegaraan. Kalau sekarang itu staf ahli apa ya di kenegaraan kita? Jadi staf ahli itu usianya pada saat itu 15 tahun. Jadi kan kalau kita sekarang 15 tahun itu SMA belum selesai. Betul. Nah, kenapa kemudian di sini kita lihat generasi-generasi keemasan ini, baik para sahabat, kemudian tabiin, tabiin, generasi-generasi keemas sebagai sampel ini, kemudian mereka bisa melejit pada usia-usia yang masih dini. Sementara kalau kita sekarang dikatakan jadi khalifah, jadi presiden lah kita bilangnya, usianya kan nggak di bawah 40 tahun, jarang. Tapi mereka usia belasan sudah menjadi. Sekarang kita tamat kuliah masih nenteng ijazah kesana kemari ditolak sana sini kan. Jadi ternyata kan berarti kita simpulkan ini ada yang keliru ini, ada yang salah, ya kan? Apakah sistem di desain pendidikan kita
yang menjadikan mereka tidak menjadi seorang pemimpin yang berkarakter pada zaman generasi kemasan. Nah, makanya ada dia dalam Islam itu dibuat rule, peraturan, ya kan? Atau role ya, syarat yang mutlak itu tidak bisa keluar dalam pemilihan. Nah, makanya kita lihat, maka dikatakan yang pertama itu syarat yang pertama dalam kitab Ushul Dakwah dikatakan, ya, Dr. Karim Zaidan, dia mengatakan ada 5 syarat. Yang pertama adalah mereka itu harus orang Islam. Pak Haji, jelas keislaman. Betul pun Islam. Dua-dua orang Islam kan? Dua-dua orang Islam. Yang tiga-tiga Islam. Berarti kita nggak khilaf di situ. Iya. Pertama dikatakan Islam. Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, la yattakhidul mu'minina al-kafirin auliya. Maka bagi kita ini orang-orang yang beriman ini tidak boleh, la itu kalimat larangan, tidak boleh. Biarpun kita anggap itu kayaknya lebih bagus lah. Di sini ngasih lebih banyak lah. Di sini lebih manfaat banyak. Tapi yang pertama adalah dalam syarat mutlak itu sama dikatakan kalau pas selamat mau nikah harus dengan wanita kan? Boleh lebih cantik di sana laki-laki boleh? Nggak bisa. Itu adalah syarat mutlak. Ya kan? Jadi syarat mutlak itu adalah dikatakan la yattakhidul mu'minina al-kafirin auliya. Tidak menjadikan seorang teman itu dalam kategori yang sangat ringan. Teman aja nggak boleh. Dalam ayat dikatakan nggak boleh kita menjadikan, Allah tidak akan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai sabila atau jalan bagi orang mukmin. Maka dikatakan sabil aja, jalan aja. Itu nggak boleh kita mengambil petunjuk dari orang kafir. Apalagi kemudian menjadi pemimpin yang akan menunjukkan segala jalan. Kan? Maka itu larangan mutlak dikatakan. Jadi bagi kita bagaimana ada yang lebih baik? Nggak ada. Kebaikan itu adalah menurut versi keimanan. Itu yang pertama. Tapi Ustaz, Kalau misalnya yang Islam ini nggak mau, gimana coba? Nah, makanya. Ya. Ketika Islam nggak mau bagaimana? Nggak ada contohnya. Itu kan pertama syarat. Ternyata kadang-kadang ada dilanggar syarat. Apakah kemudian kita, berarti nggak boleh ditaati orang yang non-muslim? Enggak. Karena gini dia. Kata Allah itu dalam Al-Quran, Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum fa in ta'ammara ahadukum abdan habasyian. Kata Allah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, Allah juga banyak menjelaskan dalam ayat, dikatakan Atiullah wa rasul wa ulul amri, kata Allah. Taatilah Allah, Rasul, dan pemimpin. Ya kan? Banyak orang mengatakan pemimpinnya ini muslim atau enggak? Orang yang taat atau enggak? Berhukum kepada hukum Allah atau tidak? Ya kan? Ini kan banyak orang subhat yang ditawarkan. Nah, dalam hadis dikatakan atiullah, taatilah pemimpin, taatilah Allah yang pertama. Itu ketaatan kita mutlak, nggak bisa digantikan. Maka yang mentaati selain Allah dikatakan syirik, ya kan? Taat kepada selain Rasulullah, maka dikatakan keluar dari millah juga, keluar dari Islam kan? Ini konsekuensinya berat ini. Tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulullah, berarti dia menjadikan selain Allah sesembahan. Menjadikan ketaatan selain Rasulullah, berarti dia tidak mau taat kepada apa yang dibawa Rasulullah. Kemudian taati pemimpin. Pemimpin bagaimana? Nah, kata Rasul itu kemudian diikat, seandainya pun yang memimpin pada saat itu adalah hamba sahaya. Kenapa? Karena rukun dari memilih pemimpin itu tidak boleh budak. Biarpun ini kan larangan nih. Iya betul. Biarpun ini ditabrak oleh kaum muslimin pada saat itu, ditabrak, tidak dipilih bukan dari orang yang merdeka, dalam artian sebagai budak. Ini perbudakan ada pada zaman Rasulullah kan? Iya. Pada saat itu dipilihlah budak sebagai pemimpin. Maka kata Rasulullah, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum fa in ta'ammar. Seandainya pun yang pada saat itu yang menjadi pemimpin adalah budak cahaya. Dalam artian kan nggak boleh nih, tapi dilanggar. Ya tetap saja tetap ditaati. Biarpun non muslim, yang syaratnya muslim. Tapi karena nggak ada, itu yang dijadikan, maka ketaatan wajib. Tahu nanti kami pindah ke Amerika gitu, udah tahu kami memahaminya gitu. Mas Salman kirim aja sekarang aja lo. Biar ke Amerika. Oke, itu yang pertama, ya kan? Itu muslim, itu syarat mutlak. Yang kedua apa Ustaz? Yang kedua, Haji.
Pak Haji ya. Maka kedua yang dikatakan adalah alim. Oh, Pak Haji orang alim. Oh. Nah, alim di sini bukan alim itu konotasi kita kepada ini pakar agama saja. Ya kan? Pakar agama. Biarpun para ulama menjelaskan yang dimaksud alim itu adalah orang yang memahami tafaqquh fid din. Orang yang paham agama. Maka ketika imam sholat saja, ya kan, itu yang dibutuhkan adalah bukan apakah tuanya, apakah yang menjadi di situ mana duluan, tapi mana yang lebih paham terhadap hukum agama. Karena apa? Karena dia akan menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Biarpun konotasinya kepada undang-undang yang dibuat manusia dalam rangkaian berpikir kemaslahatan. Kan kemaslahatan masyarakat yang dianyomi, bagaimana kemudian kita memberlakukan menghormati non-muslim, itu kan dijelaskan dalam aturan agama dan aturan undang-undang. Jadi makanya kemudian itu yang dituntut adalah kalau ada di antara semuanya, maka yang dipilih adalah mana yang alim. Yang alim ya. Yang alim kepada agama itu terkhusus, kemudian kepada secara umum itu juga dibutuhkan. Iyalah. Nah, Dia nggak cuma masalah agama, dia paham. Iya. Tapi dia juga harus mengerti gejolak perpolitikan masyarakat ini, tahu dia. Iya. Dia tahu dia ini sifat-sifat masyarakat gimana, itu harus. Karena dalam Islam itu, Pak Slamet, ya kan? Dalam Islam itu tidak dibedakan antara agama dengan politik. Nah, ini yang mindset masyarakat ini, oh ustadz itu, kiai itu, alim itu harus tahu tentang agama aja. Mengetahui haid dengan nifas, dengan faraid dan sebagainya. Akan tetapi tidak. Islam itu adalah agama yang universal. Berbicara tentang perekonomian, berbicara tentang politik, berbicara tentang problem solving, dan semuanya, semua lini. Dibahas. Yang ketiga, maka dikatakan adalah harus dari laki-laki. Laki-laki. Laki-laki, ya kan? Laki-laki. Laki-laki ini bolehkah wanita? Secara hukum syarat mutlak tidak boleh. Karena kata Rasulullah itu dalam hadis Bukhari dia katakan la yuflihul mu'min idza amarahum ra'atan. Maka kata Rasulullah itu tidak akan menang, tidak akan sejahtera, tidak akan bahagia masyarakat apabila dipimpin oleh seorang wanita. Itu kata Rasulullah. Lan, kalimat lan itu adalah selamanya. Bulan selamanya. Ya. Berarti kita laki-laki ini harus menunjukkan diri. Ya, maka kata Allah itu juga ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, bahwasanya laki-laki itu lebih kuat dari wanita. Nah, Apakah syarat ketiga itu berlaku untuk yang kedua, Ustaz? Misalnya tidak ada, Ustaz? tidak ada. Kalau tidak ada memang itu tadi ini kita katakan sama juga ketika ini dilanggar, syarat-syarat ini dilanggar, maka kemudian tetap saja ketaatan itu harus. Oh, nggak boleh kita protes gitu. Nggak Ustaz, boleh. turun ke jalan lempar-lempar Iya. molotov. Yung mana pernah aku gitu-gitu. Nah, Gue langsung aja lah yuk, sing keempat Ustaz. yang keempat. Tenang ya, Pak Haji. Yang keempat itu adalah adil. Adil ya. Keadilan. Pak Haji adil. Nah, keadilan itu adalah secara merata. Nah, Adil secara merata atau sesuai dengan porsinya ini, Pak Ustaz? ya, dalam artian pemerataan itu keadilan adalah sesuai dengan benar secara porsi. Tapi semua orang, bukan ini keluarga aku aja. Pak Slamet misalnya ini karena ada Markonah ini, Pak Haji ya kan? Nggak ada kecenderungan karena kepentingan. Tapi adalah kemaslahatan. Yang dibangun keadilan adalah kemaslahatan. Kemaslahatan secara bersama, secara menyerata. Biarpun porsinya berbeda. Contoh Pak Slamet. Mudah-mudahan ya kan? Amin. Istrinya 4. Contoh. Waduh repot. Contoh istrinya 4. Apakah kemudian yang dikatakan oleh Allah itu fankihu ma tobalakum minan nisa'i matsna wa thulatha wa ruba'? Itu dikatakan nikahilah wanita itu 2, 3 atau 4. Ya kan? Dan di sini kan ada syaratnya apa? Adil. Keadilan itu apakah harus kita kasih 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta? Enggak. Itu bukan yang dimaksud dengan konsep adil dalam Islam.
Ya kan? Akan tetapi adalah memberikan porsi pada masing-masing kebutuhan. Contoh, Pak Slamet punya anak 5, 1 SD, SMP, SMA, kuliah. Kalau diadilkan 1 juta, yang SD pun kasih 1 juta uang jajannya. Ya kan? nggak boleh ya. Tapi bukan gitu. Jadi punya istri juga kebutuhannya berbeda. Kalau di sana anaknya 5, kuliah misalnya, kebutuhannya banyak, maka berikanlah berdasarkan porsinya. Ya, 4 tadi yo. Hah? 4. 4 syarat yo. Tapi seandainya takut, dikatakan takut tidak berlaku adil, maka 1 aja Pak Slamet. Jadi syaratnya tadi ada berapa jadi? Ya, itu 4. Yang terakhir yo. Yang terakhir ini dikatakan secara hukum, dikatakan Dr. Karim Zaidan itu yang kelima adalah dari suku Quraisy. Pak Haji bukan orang Quraisy sih. Nah, Aku kan suku Karo. Karois. ya, biarpun kata para ulama, syarat ini yang kelima, yang kelima ya. Kelima ini bukan mutlak. Ya kan, bukan mutlak karena kalau suku Quraisy nanti di Indonesia nggak ada. Iya betul. Maka maslahat ini kemudian dikatakan para ulama ini bukan mutlak, biarpun Dr. Karim Zaidan meletakkan ini bentuk dari syarat. Nah, itu Pak Slamet. Jadi yang dipikirkan adalah maslahat secara bersama. Mana yang lebih maslahat, yang membawa kepada ketakwaan, yang membawa kepada kemaslahatan umum. Baik tua maupun muda. Baik tua maupun muda tidak ada bedanya. Pak Slamet. Jadi gimana? Jadi 4. Ya. Terima kasih Pak. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong sama ya. Beres. Kalau Pak Ustaz mau bayar juga. Boleh. Yang luar biasa, selamat.